Dulu kita udah sepakat bahwa militer dan sipil harus dipisahkan, tapi sekarang ada upaya untuk mengembalikan mereka kembali ke ranah sipil lewat revisi UU TNI. Parahnya lagi, prosesnya kayak kejar tayang. Pembahasannya dilakukan tertutup, dikebut di akhir pekan, bukan di kantor DPR tapi di hotel mewah. Di tengah situasi negara yang lagi efisiensi, PNS aja pengangkatannya diundur, tapi RUU TNI ini kayak dikejar-kejar. Urgensinya apa sih? Salah satu isu utama dari RUU ini adalah pelebaran fungsi TNI di ranah sipil. Sebelumnya cuma ada 10 kementerian atau lembaga yang boleh diisi prajurit aktif, tapi sekarang jadi 15. Lebih parahnya, RUU ini nyelipin pasal abu-abu yang berbunyi, serta kementerian atau lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai kebijakan presiden. Bahasa bayinya, TNI bisa ditempatkan di mana saja asal presiden menganggap itu perlu. Pagar pembatas antara sipil dan militer diruntuhkan total. Tahun 2023 aja, seenggaknya ada 2.500 jabatan sipil yang diduduki prajurit aktif. Baru-baru ini Direktur Bulog prajurit aktif, Inspektur Jenderal Kemenhub prajurit aktif, Seskap, Mayor Teddy prajurit aktif. Padahal jabatan sekretaris kabinet itu nggak boleh diisi sama prajurit, tapi setelah dia ditunjuk, aturan baru disesuaikan. Bahkan Mayor Teddy naik pangkat. Apakah artinya revisi UU ini hanya untuk melegitimasi pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan? Komisi 1 DPR dalam beberapa wawancara beralasan bahwa tantangan zaman semakin kompleks. Jadi katanya lebih banyak instansi sipil yang butuh orang dengan disiplin dan keahlian khusus ala TNI. Gimana sih? TNI itu kan dididik untuk menghadapi ancaman militer, bukan jadi birokrat. Kalau alasan tantangan zaman, justru harusnya kita fokus untuk merekrut spesialis yang sesuai, bukan malah nyusupin TNI di mana-mana. Gue melihat RUU ini sebagai usaha sistematis untuk mengembalikan fungsi ABRI dengan wajah yang baru. Kita dipaksa menerima fakta bahwa ada lebih dari 2.500 posisi sipil yang diisi oleh prajurit aktif dan sekarang mereka lagi butuh payung hukum. Entah sejak kapan negara ini cara kerjanya jadi yang penting jalan dulu, aturan mainnya dibuat di tengah jalan, sesuai kebutuhan.